Baik, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Tejo di sini. Saya akan menyampaikan materi lanjutan saya di bab 1 simulasi dan komunikasi digital. Untuk itu, sebelum kita mulai dalam pembelajaran daring pagi hari ini, langkah baiknya kita ucapkan bacaan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mata pelajaran kali ini saya akan menyampaikan tentang materi selanjutnya pada hari ini, yaitu simulasi dan komunikasi digital, yang kelanjutan dari bab 1 kemarin, yaitu tentang konsep simulasi dan komunikasi digital. Untuk pada kali ini saya akan menyampaikan konsep pembelajaran simulasi digital. Salah satunya adalah tentang logika dan algoritma. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah tentang logika. Ya. Jadi apa itu sih tujuan dari pembelajaran kali ini? Tentunya semua itu tidak lepas dari yang namanya kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Maaf, sini tulisannya kurang ya, kompeteni ya, maksudnya kompetensi dasar. Oke, langsung aja saya akan mengklik menu yang ada di sini. Kompetensi dasar akan saya klik ya. Ada 4 kompetensi yang akan sampaikan dalam pembelajaran simulasi dan komunikasi digital dalam 1 semester ini, yaitu 1, menerapkan logika dan algoritma komputer. 2, menerapkan metode peta minda atau min map. Terus 4.1, menggunakan fungsi-fungsi perintah, dan selanjutnya adalah membuat peta minda. Untuk kali ini saya akan menerapkan tentang logika dan algoritma komputer, tapi karena waktu yang memang terbatas ya, saya hanya 1 jam ya, nanti itu sekitar 15 menit akan saya sampaikan materi kurang lebihnya. Setelah itu nanti kalian bisa mengerjakan dengan tugas ya. Saya akan menerapkan tentang apa itu sih logika ya. Tujuannya adalah dari pembelajaran ini tentunya diharapkan kalian memahami dan menerapkan logika dan algoritma komputer ya. Di dalam KD tadi itu ada 4 kompetensi. Tujuannya adalah memahami dan menerapkan logika dan algoritma komputer, menerapkan penggunaan metode peta minda atau min map, terus selanjutnya menggunakan fungsi-fungsi perintah atau command. Yang keempat adalah membuat peta minda ya. Tapi kembali lagi saya akan menjelaskan tentang memahami dan menerapkan logika ya. Materi sini adalah logika dan algoritma dan min map, bab 1 lanjutan. Langsung aja masuk sini ya. Logika. Logika ini bisa kita tingkatkan lebih pada dasarnya adalah tentang kecerdasan seseorang dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi seringkali kita menyampaikan apa itu sih logika, atau mungkin kita sering menyebut dengan coba berpikir dengan logika, atau bahasa umumnya adalah berpikir dengan logis.
Ini yang harus kamu ketahui kalau selama ini kalian melakukan suatu tindakan itu dengan tanpa berpikir menggunakan logika, tentunya akan menjadikan sebuah masalah ya. Jadi pada intinya adalah logika ini ditekan kepada tingkat kecerdasan seorang dalam menyelesaikan sebuah masalah. Apalagi kalian sudah masuk di SMK, tentunya melakukan suatu pekerjaan itu harus dengan sebuah logika. Jadi jangan tanpa menggunakan logika, tanpa pertimbangan ataupun hal-hal yang nantinya akan berbuat buruk pada kalian ya. Lantas apa perbedaan algoritma dengan logika? Baik, akan saya jelaskan di sini. Ya, logika itu seperti ini. Bisa kategorikan seperti diagramnya adalah sebuah pikiran yang di sini adalah sesuatu hal yang masuk akal. Di contoh adalah sebelum ketika kalian melakukan suatu tugas daring ini, kalian kan secara logika, secara proses kalian kan harus mempunyai HP ya, ada jaringan internetnya, sudah ada browser Google-nya ya kan. Setelah itu kalian memasukkan ke aplikasi Google Classroom ya. Jadi sesuatu hal yang di situ bersifat masuk akal. Jadi yang terlihat tampak ya, baik itu suatu tindakan atau non tindakan. Nah, sesuatu hal tersebut ya, yang berhubungan dengan suatu pemikiran seseorang itu kita sebut dengan logika ya. Contoh misalnya kamu melakukan tindakan yang di luar hukum, artinya mencuri ya. Mencuri itu kan sesuatu hal yang sangat tidak baik, dan secara logikanya kalau mencuri dan misalnya nanti itu ketahuan atau ditangkap polisi ya, atau seseorang, tentunya akan berdampak pada seseorang itu ketika dia sudah melakukan hal yang negatif. Jadi logika itu bisa ada dampak yang nantinya masuk akal, baik itu secara negatif ataupun secara positif. Yang kedua adalah memenuhi hukum logika, artinya adalah sesuatu hal yang masuk akal itu adalah memenuhi hukum logika. Tadi saya sampaikan tadi, apabila kalian mencuri ya, secara logika itu akan berdampak pada dirimu ya, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Itu yang secara umum saya jelaskan tentang logika di sini. Akan saya jelaskan lagi bagaimana sih di sini logika. Sebagai manusia atau sebagai makhluk hidup yang mampu berpikir dan manusia mempunyai dua ciri yang melekat di dalam dirinya, yaitu rasionalitas dan moralitas. Rasionalitas akan menuntun manusia untuk bertindak logis ya. Artinya apabila kamu menjalankan kegiatan itu dengan baik, melakukan tugas-tugas baik, seorang siswa, kamu melakukan pekerjaan kamu di sekolah dengan berpakaian yang baik, dengan tindakan yang sopan, selalu mengerjakan tugas-tugas yang ada, itu hal yang rasional ya. Itu secara spesifik. Secara umum
secara rasionalitas umum adalah kamu dilihat adalah siswa sekolah. Nah, kalau harus ada pembuktian, kalau kamu siswa sekolah, pembuktiannya apa? Rasionalitasnya apa? Kamu tiap hari masuk, melaksanakan tugas-tugas, itu adalah rasional, bahwa nyata kalau kamu hadir di sekolah itu. Ya, yang kedua adalah moralitas, artinya menuntun manusia untuk bersikap sopan, ya, sopan santun sesuai dengan etika yang berlaku dalam setiap keadaan manusia yang berkebutuhan berpikir logis. Moralitas di dalam era saat ini atau di dalam peradaban manusia, kenapa ada agama? Nah, ini agama itu adalah salah satu adalah suatu tuntunan tentang moralitas, ya, yang di situ menuntun manusia untuk bersikap sopan santun dengan etika yang berlaku, ya, itu selaras dengan kebutuhan manusia yang berpikir secara logis. Jadi secara intinya berpikir logis adalah berpikir secara benar, masuk akal sesuai dengan hukum logika, ya, sesuai dengan diagram yang saya sampaikan tadi itu, ya. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan tentang materi selanjutnya adalah kata logika. Kata logika itu atau kita sebut dengan logos, yang berarti ilmu yang memberi prinsip-prinsip yang harus diikuti, ya, dari bahasa Yunani ini, ya, kalau nggak salah dari bahasa Yunani, yang berarti ilmu yang memberi prinsip-prinsip yang harus diikuti, ya. Bisa saya tambahkan sebentar, ya, saya edit. Yang berarti bahasa Yunani yang berarti ilmu yang memberi prinsip-prinsip yang harus diikuti untuk berpikir secara valid. Artinya valid itu benar menurut aturan yang berlaku. Era peradaban manusia yaitu yang kita kenal dengan sebuah agama. Logika juga disebut menjaga kesalahan dalam berpikir. Nah, jadi kenapa ada logika itu? Supaya manusia dituntun, ya, berpikir dengan benar. Jadi gunanya itu apa? Ya, keselamatan manusia itu sendiri. Karena tidak jarang orang itu akan terjadi permasalahan ketika dia tidak berpikir logis. Misalnya orang itu dituduh dukun santet, padahal dia itu juga belum tentu. Secara logis pembuktiannya tidak ada. Bagaimana seorang itu bisa vonis sebagai dukun santet apabila secara logika belum bisa dipertanggungjawabkan tentang kegiatannya tersebut. Nah, itu harus ada hukum logika yang akan menghubungkan. Lanjutnya adalah kemahiran seorang dalam berpikir logis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Jadi ada beberapa hal yang memang ditujukan, ya. Ada ilmu-ilmu tertentu yang memang orang itu bisa berpikir dengan logis. Tentunya dia harus belajar ilmuwan tentang berpikir logis tadi itu. Bisa kita tentang belajar bisa, tetapi ada aturan-aturan yang harus disepakati apabila orang itu mahir dalam berpikir secara logis. Lanjut.
manfaat logika, ya, yaitu membuat daya pikir lebih tajam, menjaga agar dapat selalu berpikir benar, menggunakan ajas-ajas sistematis, membuat selalu berpikir cermat, objektif dan efektif dalam berkomunikasi, meningkatkan cinta kebenaran, kesalahan dalam bernalar. Itu manfaat dari, ada 4 manfaat dari logika. Selanjutnya, bagaimana dengan perbandingan otak kanan yang dominan lebih berwarna dan manusiawi? Jika hanya lebih mengutamakan logika tanpa rasa, layakkah siswa diajarkan seperti robot dengan program dan perintah tanpa rasa? Nah, ini yang sudah yang kita dengar dengan perasaan tadi, ya, yang sudah kita kenal yang namanya perasaan. Perasaan itu sesuatu hal yang manusiawi, yang bersifat manusiawi. Kalau logika itu bersifat dengan pikir atau logis. Jadi kalau siswa selayaknya seperti robot, ya tidak seperti itu, karena manusia itu juga terdiri dari beberapa unsur, dari, ya, salah satunya adalah perasaan atau rasa tadi itu. Selanjutnya, dalam berikan penjelasan, akankah lebih baik moderat dan digambarkan dengan baik, cara kerja otak lebih nyata divisualisasikan? Artinya cara kerja otak ini bisa lebih kita gambarkan seutuhnya apabila kita mempelajari sebuah ilmu logika yang benar. Selanjutnya adalah penalaran logika, ya. Ada 2 kesimpulan. Artinya gini, dalam logika itu adalah suatu hal ilmu yang menarik sebuah kesimpulan, ya. Ada 2, yaitu atau dibedakan adalah deduktif dan induktif. Deduktif, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus, dari yang umum ke khusus. Tadi saya sampaikan bahwa kamu adalah siswa SMK, ya, berangkat sekolah pakai baju SMK, ya. Setelah itu kita tujukan lagi khusus, Harun adalah siswa SMK. Pembuktian secara logisnya adalah pakai atribut, ya, berangkat dari rumah tiap pagi atau tiap siang, memakai atribut SMK, ya. Terakhirnya adalah hal yang ketiga adalah kesimpulan. Bagaimana kamu bisa dianggap anak SMK apabila penampilan kamu rapi? Itu salah satu poin atau salah satu kesimpulan dari penalaran logika, ya. Selanjutnya adalah induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan yang benar ke dari benar-benar yang khusus ke umum, ya, tadi dari umum khusus kesimpulan, sekarang umum khusus ke umum, ya. Ya, ada 3 secara khusus di sini. Contohnya adalah Kartini rajin belajar lalu mendapat nilai memuaskan. Ini khusus langsung. Sakti rajin belajar lalu mendapat nilai memuaskan. Ada 2 anak. 3 anak. 3, Yuda rajin belajar lalu mendapat nilai memuaskan. Dari ketiga anak tadi disimpulkan bahwa berarti siswa yang rajin inilah yang akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Tentunya secara logis ketika dia belajar, ya, menjelang ulangan, tentunya dia akan mendapatkan nilai yang pantas dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran tadi itu, ya. Salah satunya adalah rajin belajar, ya, belajar lalu mendapatkan nilai, belajar mendapatkan nilai memuaskan. Simpulannya adalah siswa yang rajin belajar akan mendapatkan nilai yang memuaskan.
ya tentang penalaran logika dalam kesimpulan. Jadi bagi ada dua. Baik, saya akan kembali lagi di sini. Gas. Ya. Jangan lupa cek tugas kelas di Google Classroom nantinya. Jawablah pertanyaan dengan jelas lengkap. Tetap semangat. Tetap jangan lupa pakai masker, cuci tangan ya. Dan biasakan menuntaskan pekerjaan daripada menunda. Itu yang kira-kira Pak Tejo sampaikan. Nantinya tugas setelah membaca dari video PowerPoint saya, silakan kalian masuk di Classroom lagi, cek ada tugaskah di situ, silahkan dikerjakan. Terima kasih, itu aja video saya penyampaian kali ini. Mudah-mudahan berkenan dan kalian bisa memahami dari presentasi PowerPoint saya. Tak lupa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.